Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita menginginkan agar salat kita ada dalam kekhusyuan dan khudu'an. Tetapi tidak setiap kita mampu kuasa melakukannya karena banyak hambatan, banyak rintangan, banyak onak dan durinya agar kita bisa menjadi orang-orang khusyuk dalam salat kita. Dan kita tahu bahwa jaminan bagi orang yang khusyuk itu adalah surga. Disebutkan bahwa jaminan orang yang salat dengan khusyuk itu adalah surga Firdaus. Mari kita mencoba agar salat kita menjadi lebih khusyuk dan kita tidak lalai pada saat kita melaksanakan salat. Karena orang yang lalai itu akan mendapatkan wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang lalai salatnya, maka dia akan mendapat ancaman masuk neraka wail, yakni celaka pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang khusyuk dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama adalah tatkala kita mendengar azan, maka pastikan bahwa kita menjawab dengan serius panggilan Allah pada saat azan dikumandangkan, karena itu adalah panggilan Allah, bukan pengumuman bahwa salat telah tiba. Dan setelah kita mendengar azan dan azan telah dikumandangkan, maka pastikan pula bahwa kita berdoa setelah azan dikumandangkan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatal fadilah wa ad-darajatar rafi'ah wa ba'thul maqam mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Dengan demikian maka kita telah merintis, membuka pintu koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah memulai untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Tentu saja pemirsa rahmatullah, tatkala kita berwudu juga lakukan dengan sempurna. Jangan sampai wudu kita sekedarnya, seadanya, seperlunya, tapi lakukan sesempurna mungkin agar hati kita telah mulai merasakan denyut pengabdian, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu semua terjadi, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita menghadap kiblat, seakan-akan kiblat itu berada di depan kita semua, sehingga kita merasakan bahwa kita betul-betul sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita berada di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Kita berada di depan Ka'bah, dan tatkala kita merasakan bahwa kita seakan berada di depan Ka'bah, maka rasa khusyuk kita juga akan bertambah. Yang kemudian kita rasakan bahwa sirat, sirat penyeberangan ke surga saat itu ada di bawah telapak kaki kita. Karena kalau itu sampai terjadi, sampai ada dalam dada kita, bahwa kita seakan-akan pada saat salat itu sirat, jalan menuju surga itu ada di bawah kaki kita, maka kita akan senantiasa konsentrasi untuk menjadikan salat kita itu berada pada puncak kekhusyuannya. Kemudian kita rasakan pula al-jannatu yamini wal naru yasari.
Yani al-jannatu yaminuk wal naru yasaruk. Apa yang terjadi tatkala kita merasakan bahwa surga berada di kanan kita, kemudian neraka berada di kiri kita? Kita akan merasakan betapa kita ingin masuk surga dan kita ingin terhindar dari neraka, dari sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita rasakan pula bahwa malaikat telah mengintai di belakang kita, telah berada di belakang kita untuk suatu saat mencabut nyawa kita. Kemudian rasakan pula bahwa jadikan sholat saat kita menghadap Allah itu seakan-akan merupakan sholat terakhir kita, agar kita menjadikan sholat kita berada pada titik puncak kehusyuan, pada titik puncak kekhuduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita berusaha untuk meyakinkan diri dan berharap agar apa yang kita lakukan, salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan penuh. Tapi jangan lupa juga kita harus ada kekhawatiran barangkali salat kita tidak mencapai puncaknya dan salat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita waspada terus, waspada dan waspada, sehingga kemudian semoga dengan demikian salat kita menjadi lebih baik, lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih bernilai, lebih memiliki makna yang karena kita telah menjiwai seluruh perjalanan salat kita. Sempurnakan tatkala kita mendengar azan, kemudian wudhulah secara sempurna, kemudian kita juga seakan-akan berada tepat di depan Ka'bah, dan jadikan di bawah kaki kita ada sirat yang saat itu kita menempuh perjalanan ke surga. Kemudian rasakan bahwa di kanan kita ada surga dan di kiri kita ada neraka, dan jadikan salat kita sebagai salat terakhir dari salat kita, sehingga kemudian seakan-akan salat terakhir dari salat kita, dan berharaplah kepada Allah agar salat kita diterima, dan terus waspada, khawatir salat kita juga tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi khasyiin yang balasannya adalah surga Firdaus, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.